Selamat pagi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kasus dari chapter 8 dan 9 mengenai Assessment of Purchasing Power Parity and Forecasting Exchange Rates. Berikut ini merupakan nama anggota kelompok 1. Ringkasan kasus chapter 8. Blitz, produsen rollerblades yang berpusat di Amerika Serikat, saat ini sedang mengekspor dan mengimpor dari Thailand. Perusahaan melakukan ekspor untuk produk utamanya yaitu Speedos karena prospek pertumbuhan Thailand dan sedikitnya persaingan dalam industri yang sama di Thailand. Blitz menjual 180.000 pasang Speedos setiap tahun ke Entertainment Products. Penjualan didasari dengan kebijakan yaitu harga tetap dalam mata uang baht yang akan berlangsung selama 3 tahun. Blitz menghasilkan sekitar 10% dari pendapatannya di Thailand. Blitz juga telah mengimpor komponen karet dan plastik khusus untuk memproduksi Speedos karena adanya pertimbangan biaya dan kualitas. Namun, kondisi ekonomi yang lemah di Thailand memungkinkan Blitz untuk mengimpor komponen dari negara tersebut dengan biaya yang relatif rendah. Akan tetapi, Blitz tidak membuat perjanjian jangka panjang untuk mengimpor komponen ini dan membayar harga pasar yang berlaku di Thailand pada saat pembelian. Saat ini, Blitz mengeluarkan sekitar 4% dari harga pokok penjualan di Thailand. Blitz berencana akan mendirikan anak perusahaan di Thailand nantinya. Meskipun ia tidak mendirikan anak perusahaan, ia akan terus mengekspor dan mengimpor dari Thailand selama beberapa tahun. Namun, manajemen Blitz prihatin dengan kejadian di Thailand dengan negara-negara tetangga karena dapat mempengaruhi kinerja Blitz. Kebijakan ekspor Blitz dengan Entertainment Products memungkinkan tingkat pendapatan minimum yang dihasilkan di Thailand pada tahun tertentu, mencegah Blitz menyesuaikan harga sesuai dengan tingkat inflasi di Thailand. Ketika Blitz menyetujui kebijakan tersebut, kekuatan belanja konsumen mengakibatkan tingkat inflasi yang tinggi dan suku bunga yang tinggi. Blitz lebih menyukai kesepakatan di mana harga per pasang Speedos disesuaikan dengan tingkat inflasi di Thailand. Namun, Blitz memanfaatkan peluang pertumbuhan di Thailand dengan menerima kebijakan tersebut ketika Entertainment Products bersikeras pada tingkat harga tetap. Saat ini, baht mengalami free floating, dan Holt bertanya bagaimana inflasi Thailand yang tinggi mempengaruhi nilai tukar baht dolar dan pendapatan yang akan diperoleh Blitz di Thailand. Ben Holt juga prihatin dengan HPP Blitz di Thailand karena tidak ada kebijakan harga tetap dan komponen ditagih dalam baht Thailand. Blitz mengalami kenaikan harga karet dan plastik. Holt bertanya bagaimana tingkat inflasi akan mempengaruhi HPP di Thailand sekarang karena baht mengalami free floating. Holt mengetahui konsep paritas daya beli atau purchasing power parity dan bertanya tentang implikasi teori ini untuk Blitz. Holt juga mengingat bahwa suku bunga yang relatif tinggi di Thailand akan menarik aliran modal dan memberikan tekanan pada baht. Ringkasan kasus chapter 9. Saat ini, satu-satunya bisnis Blitz di Thailand terdiri dari perdagangan ekspor dan impor. Blitz menghasilkan sekitar 10% dari pendapatannya dan 4% dari beban pokok penjualan di Thailand. Ben Holt sedang memikirkan cara untuk menggunakan Thailand untuk meningkatkan bisnis Blitz di Amerika Serikat dengan cara lain juga di masa depan. Holt sedang mempertimbangkan untuk mendirikan anak perusahaan di Thailand. Dengan mendirikan anak perusahaan, Blitz akan memiliki akses ke pasar uang modal Thailand. Blitz dapat menginstruksikan anak perusahaannya di Thailand untuk menginvestasikan dana berlebih atau untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya di pasar uang Thailand. Sebagian pembiayaan anak perusahaan dapat diperoleh dengan memanfaatkan bank-bank investasi di Thailand. Karena kebijakan Blitz saat ini dan rencana masa depan, Ben Holt prihatin dengan perkembangan Thailand dan potensi dampaknya terhadap Blitz. Pergerakan nilai baht sangat fluktuatif dan investor asing di Thailand kehilangan kepercayaan terhadap baht, menyebabkan arus keluar modal besar-besaran dari Thailand, sehingga baht mengalami depresiasi. Berlanjutnya, kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan di Thailand dapat mempengaruhi permintaan produk Blitz di negara tersebut. Akibatnya, Entertainment Products tidak dapat memperbarui perjanjiannya selama 3 tahun lagi. Depresiasi baht yang berkelanjutan dapat berdampak buruk pada Blitz, karena arus masuk bersih ini akan dikonversi menjadi lebih sedikit dolar.
Dengan demikian, Bates juga mempertimbangkan untuk melakukan lindung nilai terhadap aliran masuknya dalam mata uang BAT. Holt memutuskan untuk menilai kembali pentingnya perkiraan nilai tukar BAT dolar. Tujuannya untuk memperkirakan nilai tukar BAT dolar adalah untuk kuartal berikutnya. Tujuan kedua adalah untuk menentukan teknik peramalan mana yang paling akurat dan harus digunakan pada periode mendatang. Holt telah melakukan analisis deret waktu untuk nilai tukar selama beberapa kuartal. Perkiraan teknis menunjukkan depresiasi BAT sebesar 6% selama kuartal berikutnya dari level BAT saat ini, $0,023 menjadi $0,02162. Dia juga telah melakukan perkiraan fundamental nilai tukar BAT dolar menggunakan data inflasi dan suku bunga historis. Perkiraan fundamental tergantung pada apa yang terjadi pada suku bunga Thailand selama kuartal berikutnya, dan karena itu mencerminkan distribusi probabilitas. Berdasarkan inflasi dan suku bunga, ada kemungkinan 30% BAT akan terdepresiasi sebesar 2%, dan kemungkinan 15% BAT akan terdepresiasi sebesar 5%, dan juga kemungkinan 55% BAT akan terdepresiasi sebesar 10%. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari chapter 8. Purchasing Power Parity ada dua bentuk, yaitu yang pertama bentuk mutlak, di mana harga sekeranjang produk yang sama di dua negara yang berbeda harus sama jika diukur dalam mata uang yang sama. Kemudian bentuk relatif PPP, karena ketidaksempurnaan pasar, harga sekeranjang produk yang sama di berbagai negara belum tentu sama. Tetapi tingkat perubahan harga harus serupa bila diukur dalam mata uang yang sama. Selanjutnya, paritas daya beli. Hubungan antara tingkat inflasi relatif atau I dan nilai tukar yaitu E. Rumusnya yaitu EF sama dengan 1 plus IH per 1 plus IF min 1. Hubungan purchasing power parity yang disederhanakan, EF sama dengan IH min IF. Kemudian, penggunaan purchasing power parity dalam memperkirakan efek nilai tukar. Bentuk relatif PPP dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana nilai tukar akan berubah dalam menanggapi perbedaan tingkat inflasi antar negara. Selanjutnya, disparitas daya beli. Titik manapun yang keluar dari garis KPS menunjukkan disparitas daya beli. Jika nilai tukar tidak bergerak seperti yang dikemukakan teori PPP, terdapat disparitas daya beli kedua negara. Kemudian efek Fisher International atau IFE. Yang pertama, tingkat inflasi yang diharapkan, dan yang kedua, tingkat bunga real. Tingkat bunga real mewakili pengembalian investasi kepada penabung setelah memperhitungkan inflasi yang diharapkan. Kemudian menggunakan IFE untuk memprediksi pergerakan nilai tukar. Yang pertama, menerapkan efek Fisher untuk memperoleh inflasi yang diharapkan per negara. Yang kedua adalah mengandalkan PPP untuk memperkirakan pergerakan nilai tukar. Implikasi dari efek Fisher International ada dua, yaitu implikasi IFE bagi investor asing dan juga untuk dua non-Amerika Serikat mata uang. Analisis grafis pengaruh Fisher International yaitu poin di garis IFE, poin di bawah garis IFE, dan juga poin di atas garis IFE. Selanjutnya, teori IFE mengandalkan efek Fisher dan purchasing power parity. Yang pertama, batasan efek Fisher dan juga batasan purchasing power parity. Kemudian, teori IFE bertentangan dengan realita yang ada. Teori IFE bertentangan dengan bagaimana negara dengan suku bunga tinggi dapat menarik lebih banyak aliran modal. Teori IFE juga bertentangan dengan bagaimana bank sentral mungkin dengan sengaja mencoba menaikkan suku bunga. Solusi dari chapter 8, teori mengenai penerapan dan analisis mengenai purchasing power parity atau PPP, apakah bisa berlaku atau tidak di negara tersebut. Forecasting exchange rates. Yang pertama, ada hedging decision. Apakah suatu perusahaan lindung nilai dapat ditentukan oleh perkiraan nilai mata uang asingnya? Yang kedua, ada short-term investment decision, yang merupakan perusahaan terkadang memiliki sejumlah besar kelebihan uang yang tersedia untuk jangka waktu yang singkat. Setoran besar dapat dibuat dalam beberapa mata uang. Yang ketiga, ada capital budgeting decision. Ketika perusahaan induk MNC menilai apakah akan menginvestasikan dana dalam proyek asing, perusahaan memperhitungkan bahwa proyek tersebut mungkin secara berkala memerlukan pertukaran mata uang. Yang keempat ada earning assessment.
yaitu keputusan orang tua tentang apakah anak perusahaan asing harus menginvestasikan kembali pendapatannya di negara asing atau mengirimkan kembali pendapatannya kepada orang tua yang dapat dipengaruhi oleh perkiraan nilai tukar. Dan yang kelima ada long-term financing decision, di mana MNC yang menerbitkan obligasi untuk mengamankan dana jangka panjang dapat mempertimbangkan untuk mendenominasi obligasi dalam mata uang asing. Forecasting teknik melibatkan penggunaan data nilai tukar historis untuk memprediksi nilai masa depan. Batasan teknik forecasting yang berfokus pada waktu dekat jarang memberikan perkiraan titik atau kisaran kemungkinan nilai masa depan. Fundamental forecasting berdasarkan hubungan fundamental antara variabel ekonomi dan nilai tukar, penggunaan analisis sensitivitas mempertimbangkan lebih dari satu kemungkinan hasil untuk faktor-faktor yang menunjukkan ketidakpastian. Mixed forecasting, perkiraan campuran kemudian menjadi rata-rata tertimbang dari berbagai perkiraan yang dikembangkan. Pedoman untuk menerapkan perkiraan di mana semua manajer MNC harus mengandalkan perkiraan nilai tukar yang sama. Market-based forecasting, di mana kurs berjangka harus berfungsi sebagai perkiraan yang masuk akal untuk kurs spot masa depan, karena jika tidak, spekulan akan memperdagangkan kontrak berjangka untuk memanfaatkan perbedaan antara kurs berjangka dan kurs spot masa depan yang diharapkan. Yang pertama, ada peramalan jangka panjang dengan tarif forward. Perkiraan nilai tukar jangka panjang dapat diturunkan dari nilai tukar berjangka panjang. Seperti metode peramalan nilai tukar lainnya, nilai tukar berjangka biasanya lebih akurat saat meramalkan nilai tukar untuk jangka pendek daripada untuk jangka panjang. Dan yang kedua, ada implikasi IV untuk perkiraan. Suku bunga maju menangkap perbedaan suku bunga, dan oleh karena itu, perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan antara dua negara seharusnya memberikan perkiraan yang lebih akurat untuk mata uang di negara-negara dengan inflasi tinggi daripada kurs spot. Ada forecast error. Yang pertama, ada pengukuran kesalahan perkiraan, yaitu kesalahan ramalan absolut sebagai persentase dari nilai realisasi sama dengan nilai ramalan dikurangi nilai realisasi dibagi dengan nilai realisasi. Yang kedua, ada kesalahan ramalan di antara cakrawala waktu. Kesalahan ramalan potensial untuk mata uang tertentu bergantung pada cakrawala ramalan. Yang ketiga, ada perkiraan kesalahan selama periode waktu. Kesalahan perkiraan untuk mata uang tertentu berubah seiring waktu. Yang keempat, ada perkiraan kesalahan antar mata uang. Kemampuan untuk meramalkan nilai mata uang mungkin berbeda dengan mata uang yang menjadi perhatian. Dan yang terakhir, ada bias perkiraan, yaitu ketika kesalahan perkiraan diukur sebagai nilai perkiraan dikurangi nilai realisasi, kesalahan negatif menunjukkan perkiraan yang terlalu rendah, sedangkan kesalahan positif menunjukkan perkiraan yang terlalu tinggi. Uji statistik perkiraan bias. Metode konvensional untuk menguji bias perkiraan adalah dengan menerapkan model regresi berikut ke data historis. Berikut merupakan rumusnya. Metode peramalan volatilitas nilai tukar. Yang pertama, ada penggunaan tingkat volatilitas baru-baru ini, yaitu volatilitas pergerakan nilai tukar historis selama periode terakhir dapat digunakan untuk meramalkan masa depan. Yang kedua, ada penggunaan pola historis volatilitas. Jika terdapat pola-pola perubahan volatilitas nilai tukar dari waktu ke waktu, rangkaian periode waktu dapat digunakan untuk meramalkan volatilitas pada periode berikutnya. Yang ketiga, ada deviasi standar tersirat. Dapat mendapatkan deviasi standar tersirat atau ISD nilai tukar dari model penetapan harga opsi mata uang. Dan solusi dari chapter 9 adalah terdapat banyak teknik forecasting yang dapat digunakan mulai dari teknik forecasting fundamental, market-based, dan mixed forecasting yang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan. Jawaban kasus chapter 8. 1. Apa hubungan antara nilai tukar dan tingkat inflasi relatif kedua negara? Bagaimana hubungan ini akan mengaruhi pendapatan dan biaya Blitz di Thailand, mengingat baht mengambang bebas? Apa efek dari hubungan ini pada Blitz? Hubungan antara exchange rates dan inflation rates dapat dilihat jika inflation rate pada suatu negara lebih tinggi dibandingkan dengan negara tertentu, maka demand pada negara tersebut akan turun, disebabkan oleh harga produk yang akan naik. Hal ini membuat turunnya tingkat ekspor dan naiknya tingkat impor karena konsumen lebih suka dengan produk yang harganya lebih murah. Hal ini membuat terjadinya depresiasi
pada mata uang lokal dan mengapresiasi mata uang asing. Karena demand dari mata uang asing yang meningkat karena meningkatnya impor dan demand dari mata uang lokal yang melemah. Dengan kondisi freely floating, maka risiko nilai BAT melemah semakin tinggi. Karena pada kondisi freely floating, semuanya akan diserahkan pada pasar dan hampir tidak ada campur tangan pemerintah, sehingga BAT akan semakin terdepresiasi. Ekspor blitz dilakukan dengan mata uang BAT. Depresiasi BAT akan mengakibatkan konversi BAT menjadi lebih sedikit dolar. Dari segi biaya, blitz juga mengalami kerugian karena dapat bahan baku yang diimpor, sehingga dapat dinyatakan bahwa efek bersih kedua hubungan ini terhadap blitz adalah efek negatif, karena arus kas bersih yang masuk ke blitz juga negatif. Dikatakan negatif karena lebih banyak memberikan kerugian daripada keuntungan. 2. Apa saja faktor-faktor yang mencegah terjadinya PPP dalam jangka pendek? Apakah Anda mengharapkan KPS bertahan lebih baik jika negara-negara merundingkan pengaturan perdagangan di mana mereka berkomitmen untuk membeli atau menjual sejumlah barang tertentu selama periode waktu tertentu? Mengapa atau mengapa tidak? Faktor yang menghalangi PPP terjadi dalam jangka pendek adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang seperti intervensi pemerintah, suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Selain itu, barang tertentu mungkin tidak terkena PPP karena tidak ada pengganti yang sesuai. Dengan ini, hubungan perdagangan antara dua negara untuk barang-barang tertentu tidak akan terpengaruhi oleh perdagangan tingkat inflasi. Jika perusahaan-perusahaan dengan inflasi yang berbeda berkomitmen untuk membeli sejumlah barang tertentu dalam periode waktu tertentu, hal ini akan menyebabkan PPP tidak bertahan setidaknya dalam jangka pendek, dikarenakan perjanjian kontrak tidak mudah untuk diakhiri, yang menyebabkan dampak tertunda dari tingkat inflasi pada hubungan perdagangan dan nilai tukar. Yang ketiga, bagaimana Anda menyelaraskan tingkat suku bunga yang tinggi di Thailand dengan perubahan yang diharapkan dari nilai tukar BAT dolar menurut PPP? Tingkat suku bunga real yang tinggi di Thailand dapat meningkatkan permintaan pada BAT, di mana investor asing bisa mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi di Thailand daripada yang mungkin aset dalam negeri, sehingga akan menjadi upward pressure atau tekanan ke atas pada BAT dengan tingkat suku bunga real yang lebih tinggi. Inflasi Thailand memberikan dampak, yaitu membuat tingkat suku bunga nominal menjadi tinggi. Harapannya untuk nilai tukar dolar BAT menurut PPP adalah dengan tingkat suku bunga dan inflasi yang tinggi, maka kegiatan impor akan meningkat, sedangkan kegiatan ekspor justru menurun. Kemudian mata uang BAT akan terdepresiasi dengan jumlah yang sama untuk mengimbangi selisih dari suku bunga nominal Thailand dan Amerika Serikat. 4. Mengingat rencana masa depan blitz di Thailand, apakah perusahaan harus peduli dengan PPP? Mengapa atau mengapa tidak? Blitz seharusnya peduli dengan PPP, karena walaupun PPP mungkin tidak akan bertahan dengan baik dalam jangka waktu pendek, namun PPP dapat bertahan dengan baik dalam jangka waktu panjang. Karena Blitz berada di bawah perjanjian ekspor selama 3 tahun, dan Blitz sedang melakukan pertimbangan untuk ekspansi di Thailand, maka Blitz harus memperhatikan PPP. Dalam jangka waktu yang panjang, inflasi yang tinggi terjadi di Thailand akan menyebabkan depresiasi yang dapat menyeimbangkan perbedaan inflasi yang ada. 5. PPP mungkin lebih baik untuk beberapa negara daripada yang lain. BAT Thailand telah mengembang bebas selama lebih dari 1 dekade. Menurut Anda, bagaimana Blitz dapat memperoleh wawasan tentang apakah PPP berlaku untuk Thailand? Tawarkan logika untuk menjelaskan mengapa hubungan PPP mungkin tidak berlaku di sini. Menurut kelompok kami, salah satu cara yang mungkin dapat untuk menentukan apakah PPP berlaku antara dua negara adalah dengan melakukan regresi perubahan nilai tukar historis pada perbedaan inflasi antara dua negara. Blitz dapat mengetahui apakah PPP berlaku di Thailand dengan analisa grafik dan data historis. Jika pada grafik yang terdapat titik keluar dari garis PPP, maka menunjukkan adanya disparitas daya beli.
Jika nilai tukar tidak stagnan, maka terdapat disparitas daya beli di kedua negara, sehingga membuat PPP tidak berlaku di negara tersebut. Selanjutnya, pada chapter 9 soal dan jawaban. Soal pertama, mempertimbangkan praktik Blitz saat ini dan rencana masa depan, bagaimana manfaat dari memperkirakan nilai tukar bat dolar. Jadi, Blitz bisa mendapatkan beberapa manfaat dari meramalkan nilai tukar bat dolar. Yang pertama, adanya manfaat terkait hedging decision karena lindung nilai perusahaan dapat ditentukan oleh perakiraan nilai mata uang asingnya. Di mana dalam kasus ini, Blitz menghasilkan arus kas masuk bersih dalam mata uang bat yang dapat dikatakan nilai dolar dari arus kas ini sensitif terhadap nilai tukar bat dolar di masa depan. Jadi, apabila bat terdepresiasi, maka akan mempengaruhi pendapatan Blitz secara negatif, sehingga Blitz dapat memutuskan untuk melakukan hedging atau tidak dari meramalkan nilai tukar bat dolar. Yang kedua, berhubungan dengan short-term investment decision, di mana Blitz dapat menginstruksikan anak perusahaannya di Thailand untuk menginvestasikan kelebihannya dana untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Dana di pasar uang Thailand, sebagai dari pembiayaan anak perusahaan dapat diperoleh dengan memanfaatkan bank investasi di Thailand. Investasi jangka pendek tersebut dapat ia lakukan dengan meramalkan nilai tukar bat dolar, sehingga dari kegiatan investasi jangka pendek tersebut dapat tercapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, berkaitan dengan earning assessment, di mana Blitz dikatakan akan mendirikan anak perusahaan di Thailand, di mana dengan meramalkan nilai tukar bat dolar, ia dapat membuat keputusan yang tepat akan menginvestasikan dananya di AS atau di Thailand. Keempat, berkaitan dengan long-term investing decision, di mana apabila nantinya Blitz akan memutuskan untuk menerbitkan obligasi untuk mengamankan dana jangka panjang, ia dapat mempertimbangkan untuk mendenominasi obligasi dalam mata uang asing atau BAT. Yang kelima, hal ini berkaitan dengan capital budgeting decision. Ketika perusahaan induk Blitz menilai akan menginvestasikan dana dalam proyek asing, perusahaan akan memperhitungkan bahwa proyek tersebut mungkin secara berkala memerlukan pertukaran mata uang, sehingga pasti dibutuhkan peramalan nilai tukar bat dolar. Soal nomor 2, teknik peramalan mana, yaitu teknis, fundamental, atau berbasis pasar, yang paling mudah digunakan dalam memperkirakan nilai bat di masa mendatang. Mengapa? Forecasting teknik yang paling mudah digunakan dalam meramalkan nilai mata uang bat adalah market-based forecasting, di mana teknik ini menggunakan spot rate dan forward rate. Penggunaan spot rate digunakan untuk memperhitungkan spot rate di masa mendatang, sedangkan untuk forward rate yang diikuti pada tanggal tertentu yang biasanya dijadikan sebagai spot rate di masa depan. Forward rate berguna sebagai perkiraan yang masuk akal untuk spot rate masa depan, karena jika tidak, maka spekulan akan melakukan perdagangan kontrak berjangka untuk memanfaatkan perbedaan yang ada pada forward rate dan spot rate yang diharapkan. Forward rate juga berfungsi sebagai perkiraan berbasis pasar untuk long-term forecasting. Selanjutnya, soal nomor 3, Blitz sedang mempertimbangkan untuk menggunakan kurs spot saat ini atau kurs forward yang tersedia untuk memperkirakan nilai bat di masa mendatang. Tarif forward yang tersedia saat ini menunjukkan diskon besar. Apakah menurut Anda kurs spot atau forward akan menghasilkan perkiraan berbasis pasar yang lebih baik? Mengapa? Menurut kelompok kami, yang dapat menghasilkan ramalan market base yang lebih baik yaitu forward rate. Karena forward rate berfungsi sebagai perkiraan yang masuk akal untuk spot rate masa depan, karena jika tidak, spekulan akan memperdagangkan forward contract atau future contract untuk memanfaatkan perbedaan antara forward rate dan spot rate masa depan yang diharapkan. Forward rate yang sedang diskon juga mencerminkan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi di Thailand menurut paritas suku bunga, dan inflasi yang diharapkan lebih tinggi terkait dengan tingkat bunga nominal yang lebih tinggi. Dengan demikian, mungkin ada tekanan ke bawah pada BAT. Selain itu, forward rate menangkap perbedaan suku bunga dan perbedaan tingkat inflasi yang diharapkan antara dua negara, di mana forward rate seharusnya memberikan perakiraan yang lebih akurat untuk mata uang di negara-negara dengan inflasi tinggi daripada kurs spot. Sebaliknya, jika menggunakan kurs spot saat ini untuk memperkirakan kurs spot BAT di masa mendatang, akan menyiratkan bahwa nilai BAT tidak akan berubah. Selain itu, jika perusahaan yakin bahwa forward rate adalah indikator terpercaya dari kurs spot masa depan, mereka dapat dengan mudah memantau kurs yang dikutip secara publik ini untuk
mengembangkan proyeksi nilai tukar. Forward rate biasanya dikutip untuk periode jangka pendek yaitu 30 hari atau 90 hari untuk mata uang di negara berkembang seperti Thailand. Dan karena itu dapat digunakan untuk mendapatkan perakiraan jangka pendek untuk mata uang tersebut. Soal nomor 4, kurs forward 90 hari saat ini untuk BAT adalah 0,021 US dollar. Berapa persentase BAT yang diharapkan berubah selama kuartal berikutnya menurut perkiraan berbasis pasar menggunakan kurs forward? Berapa nilai BAT dalam 90 hari menurut perkiraan ini? Dengan menggunakan forward rate dilakukan perhitungan, current spot rate sama dengan 0,023 US dollar, 90 days forward rate sama dengan 0,021 US dollar. E sama dengan dalam kurung F dibagi S dalam kurung tutup dikurangi 1 sama dengan minus 8,70%. 90 days BAT value sama dengan 0,021 US dollar. Dapat disimpulkan bahwa BAT akan terdepresiasi sebesar 8,70% dalam 90 hari dengan peramalan menggunakan current spot rate saat ini dan current 90 days forward rate. Apabila dihitung, maka dalam 90 hari, nilai BAT akan berubah menjadi 0,021 US dollar. Soal nomor 5. Asumsikan bahwa perkiraan teknis lebih akurat daripada perkiraan berbasis pasar dalam beberapa minggu terakhir. Apa yang ditunjukkan ini tentang efisiensi pasar untuk nilai tukar BAT dolar. Apakah menurut Anda ini berarti bahwa analisis teknis akan selalu lebih unggul daripada teknis peramalan lainnya di masa depan? Mengapa atau mengapa tidak? Di sini ditunjukkan tentang efisiensi pasar untuk nilai tukar BAT dolar adalah bahwa nilai tukar BAT dolar termasuk weak form efisiensi. Karena informasi nilai tukar historis saat ini sudah tercermin dalam nilai tukar hari ini dan tidak berguna untuk perakiraan. Perakiraan akan lebih akurat dengan menggunakan informasi historis dibandingkan menggunakan spot rate atau forward rate. Sebagai ramalan akan menunjukkan bahwa pasar nilai tukar mata uang asing untuk BAT tidak efisien dalam bentuk yang lemah karena nilai tukar hari ini tidak mencerminkan semua informasi historis. Nilai tukar historis dan nilai saat ini menjadi tidak berguna untuk meramalkan pergerakan nilai tukar karena sudah mencerminkan informasi hari ini. Penggunaan analisis teknikal tidak akan lebih unggul dari teknik peramalan lainnya di masa depan karena hanya berfokus pada waktu dekat yang kurang membantu pengembangan kebijakan perusahaan. Sehingga teknik ini kurang berguna untuk meramalkan nilai tukar di masa depan yang jauh. Soal nomor 6, berapa nilai yang diharapkan dari persentase perubahan nilai BAT selama kuartal berikutnya berdasarkan perkiraan fundamental? Berapa nilai perkiraan BAT menggunakan nilai yang diharapkan sebagai perkiraan jika nilai BAT 90 hari dari sekarang ternyata menjadi 0,022 US dollar. Teknik peramalan manakah yang paling akurat? Gunakan kesalahan ramalan absolut sebagai persentase dari nilai realisasi untuk menjawab bagian terakhir dari pertanyaan ini. Berdasarkan perhitungan menggunakan teknik fundamental, maka ditemukan hasil 6,85% sesuai dengan tabel yang ada di bawah ini. Dari perhitungan di atas, dapat diramalkan bahwa nilai yang diharapkan terkait dengan perubahan nilai BAT selama kuartal berikutnya berdasarkan teknik fundamental adalah terjadi depresiasi sebesar 6,85%. Kemudian dilakukan perhitungan nilai BAT 90 hari dari sekarang menggunakan teknik fundamental, sehingga ditemukan 0,0214 US dollar sesuai dengan perhitungan pada tabel ini. Dari perhitungan tersebut diketahui nilai perkiraan BAT expected value dalam 90 hari ke depan menggunakan teknik fundamental adalah 0,0214 US dollar. Kemudian perhitungan kesalahan perkiraan absolut sebagai persentase dari nilai yang direalisasikan dari ketiga teknik ini seperti pada tiga tabel di bawah ini. Jadi teknik ramalan yang paling akurat adalah technical forecasting dengan error paling kecil sebesar 1,73%. Soal nomor 7, apakah menurut Anda teknik yang Anda identifikasi dalam pertanyaan nomor 6 akan selalu menjadi yang paling akurat? Mengapa atau mengapa tidak? Menurut kami, teknik yang paling akurat pada pernyataan nomor 6 tidak akan selalu menjadi yang paling akurat karena pasar valuta asing untuk BAT Thailand bisa berubah-ubah, bisa menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu, yang menyebabkan penggunaan informasi historis untuk tujuan jangka panjang, ramalan atau perkiraan menjadi kurang akurat. Kemudian, adanya ketidakstabilan nilai tukar BAT dolar yang tinggi dapat menghasilkan tingkat akurasi peramalan yang sangat berbeda untuk teknik peramalan yang berbeda pada periode berikutnya. Juga volatilitas yang tinggi dari nilai tukar BAT ke dolar juga dapat menjadi penyebab pada tingkat akurasi.
Jadi tidak dapat dikatakan bahwa hanya ada satu teknik saja yang paling akurat karena terdapat teknik lain seperti technical forecasting, market-based forecasting, mixed forecasting, dan fundamental forecasting yang akan relevan ketika meramalkan suatu keadaan dalam satu periode atau periode yang berbeda. Konklusi dari kelompok kami. Faktor yang akan menyebabkan PPP tidak terjadi dalam jangka pendek adalah faktor yang mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang seperti intervensi pemerintah, suku bunga, inflasi, dan lain-lain. Hubungan perdagangan antara dua negara untuk barang-barang tertentu tidak akan terpengaruhi oleh perbedaan tingkat inflasi. Nilai mata uang dan ekonomi yang volatile dapat mempengaruhi tingkat keakuratan dari technical forecasting dan juga fundamental forecasting. Rekomendasi dari kelompok kami, Blades harus memperhatikan PPP di Thailand. Cara yang dapat menentukan apakah PPP berlaku antara dua negara adalah dengan melakukan regresi perubahan nilai tukar historis pada perbedaan inflasi antara dua negara. Blades dapat mengetahui apakah PPP berlaku di Thailand dengan analisa grafik dan data historis. Jika pada grafik yang terdapat titik keluar dari garis PPP, maka menunjukkan adanya disparitas daya beli. Jika nilai tukar tidak stagnan, maka terdapat disparitas daya beli di kedua negara sehingga membuat PPP tidak berlaku di negara tersebut. Jika Blades ingin mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal, sebaiknya melakukan forecasting pasar terlebih dahulu agar dapat memperoleh keuntungan. Namun, Blades juga harus mempertimbangkan faktor-faktor lainnya yang sesuai dengan kondisi saat itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.